Pemirsa Intens Investigasi, kasus Irwansyah alias Wandahara terpergok berhijab dan bercadar di syaf perempuan kala mengikuti kajian agama beberapa waktu lalu makin menjadi sorotan. Ya, usai ia dilaporkan ke Mabes Polri oleh seorang praktisi hukum bernama Muhammad Rizky Abdullah karena dugaan penistaan agama, di mana berkas laporan dugaan pidana itu dilayangkannya ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Maka membuat kasus ini pun akan segera diproses hukum. Awalnya beredar kabar Wandahara yang terlebih dahulu akan diperiksa polisi dan selanjutnya bisa berkembang kepada para sahabat yang diketahui pergi bersama saat kajian agama, di antaranya adalah Nagita Slavina. Dan tadi siang, Nagita Slavina pun mendapat giliran untuk diperiksa. Lantas, seperti apa komentarnya atau pihak Nagita usai diperiksa oleh Polda Metro Jaya, buntut dari kasus Wandahara yang menggunakan hijab dan cadar di acara keagamaan tersebut? Tidak cuma Nagita yang diperiksa hari ini, tapi juga Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz yang menggelar kajian saat itu. Lantas, seperti apa Ustadz melihat kasus Wandahara ini? Benarkah sebelumnya Wandahara sudah meminta maaf dan sang Ustadz memaafkannya? Dan apa juga pertimbangan sang Ustadz hingga memberikan maaf kepada sang penata busana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buntut dari kasus Wandahara beberapa waktu lalu yang datang ke pengajian Ustadz Hanan Attaqi dengan gunakan hijab dan cadar menjadi sebuah polemik baru karena laporan penistaan agama yang telah diterima pihak kepolisian. Tidak hanya Wandahara saja yang diperiksa polisi, tapi juga sejumlah artis yang turut membiarkan Wandahara mengenakan cadar dan duduk di syaf wanita. Artis tersebut diantaranya adalah Nagita Slavina. Dan tadi siang istri Raffi Ahmad itu pun tak tampak hadir, yang terlihat hanya kuasa hukumnya saja. Lalu apa yang membuat Nagita berhalangan hadir untuk penuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus Wandahara? Benarkah tak ada maksud Nagita untuk memperolok agama? Tapi ini lebih kepada ketidaktahuannya perihal seorang laki-laki kenakan pakaian muslimah dan berada di syaf perempuan? Nanti kami cek dulu ya, belum ada update datanya. Pak, katanya hari ini Nagita Slavina diperiksa atas itu, Pak. Teman-temannya dia mungkin apakah hari ini apa di reschedule besok atau Senin, Pak? Ada kabar nggak, Pak? Kami belum ada info dari penyidik. Nanti kami pastikan ya. Tapi betul pemanggilannya hari ini, Pak? Ya itu yang harus kami pastikan. Sebelumnya, Humas Polda Metro juga belum bisa memastikan bahwa Nagita Slavina akan diperiksa atau tidak, karena ia yang belum menerima informasi dan data yang akurat perihal tersebut. Dan selanjutnya akan diupdate. Meski begitu, ia menegaskan kalau laporan dari pihak Muhammad Rizky Abdullah sebagai pihak pelapor yang melaporkan Wandahara memang sudah diterima di Propam Mabes Polri sejak tanggal 24 Juli 2024 lalu. Dipanggil pastikan dulu datanya. Datanya belum saya pegang lagi. Saya harus menyampaikan berdasarkan data. Nanti kami update lagi. Ya, Muhammad Rizky Abdullah diketahui memang sangat antusias ingin memberikan efek jera kepada Wandahara karena menganggap apa yang dilakukan penata busana yang dekat dengan para selebriti perempuan itu sudahlah keterlaluan dan dianggap sudah menistakan agama, khususnya menyangkut kewajiban muslimah untuk menutup auratnya dengan berhijab.
Karena itulah Muhammad Rizky Abdullah menegaskan akan tetap meneruskan laporan ini hingga yang bersangkutan Wanda Hara mendekam di penjara. Tak hanya Wanda Hara yang dilaporkan, namun teman-teman Wanda Hara juga terkena imbasnya juga akan dilaporkan oleh Muhammad Rizky Abdullah. Diketahui ada sejumlah artis yang turut membiarkan Wanda Hara mengenakan cadar dan duduk di syaf wanita, yaitu Nagita Slavina, Shana Sadika, dan juga Shandy Purnamasari. Secara resmi, mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa ya. Contoh ada Nagita Slavina, ada Syahnas, adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Shandy Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Nah ini di kemudian, insya Allah mereka juga akan dipanggil untuk jadi saksi. Namun tidak menutup kemungkinan si saksi tersebut statusnya akan naik jadi tersangka juga. Kami telah mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan delik pidana yang akan disangkakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh pelapor bahwa betul tadi ada perdebatan berkaitan dengan pasal mana yang akan dikenakan, dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pasal 156 tersebutlah yang dipakai oleh penyidik untuk menjerat saudara Irwansyah atau WN. Pasal 156 itu berkaitan dengan penistaan agama, huruf A, itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti pada saat pengembangan penyidik dapat melakukan penangkapan langsung karena minimal 5 tahun ancamannya bisa dilakukan penangkapan. Nah untuk laporan tersendiri sudah diterima oleh kepolisian, surat tanda terima laporan polisi nomor 24/7 mohon maaf /7 Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Jakarta 24 Juli 2024 ditandatangani. Penistaan agama yang dimaksud Muhammad Rizky Abdullah adalah Wanda Hara yang mengenakan hijab dan cadar serta berpakaian layaknya perempuan pada saat menghadiri pengajian Ustadz Hanan Attaqi. Padahal jelas-jelas dalam agama, penampilan laki-laki yang menyerupai perempuan sangatlah dilarang. Apalagi Wanda Hara mengenakan pakaian seperti itu juga dengan sadar dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, walaupun sebelumnya Wanda Hara sudah mengklarifikasi tindakannya dan meminta maaf pada halaman media sosialnya, namun kesalahannya tidak langsung bisa hilang begitu saja. Irwansyah ini atau Wanda Hara ini memakai busana muslim, pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Nah, Wanda Hara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya yang mana kita sudah tahu semua. Banyak artis juga di sana. Mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini bisa segera berproses. Kami monitor dan saya harap juga teman-teman umat Islam di Indonesia juga monitor terhadap kasus ini. Jangan sampai ngegantung, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pokoknya ini harus selesai supaya jadi pembelajaran bagi kaum LGBT yang memang ini harus kita sembuhkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah.
dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya diperiksa polisi buntut kasus Wanda Hara, sebelumnya Nagita Slavina juga sempat disentil Nikita Mirzani karena tak peringatkan Wanda Hara gunakan hijab dan cadar ke pengajian Ustadz Hanan Attaqi. Lantas seperti apa sentilan tajam Nikita Mirzani kepada Ibunda Rafathar dan Rayanza itu? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa intens investigasi. Meski menutupi wajahnya dengan cadar, namun Wanda Hara langsung dikenali netizen dan membuat seketika itu juga heboh. Tidak hanya netizen yang memberikan komentar pedasnya, tapi juga artis Nikita Mirzani. Ya, sebelumnya Nikita sempat sentil Nagita Slavina saat Wanda Hara hadir pada kajian Ustadz Hanan Attaqi, di mana Nikita menegaskan mestinya sebagai teman dekat, ibu dua anak itu mengingatkan Wanda Hara agar tidak ikut dalam acara kajian jika mengenakan pakaian muslimah dan tidak mau duduk di syaf laki-laki. Tapi yang ada, Nagita malah membiarkan Wanda Hara kenakan gamis, berhijab dan bercadar dan duduk bersama jemaah perempuan lainnya. Pemirsa, setelah gue cek, ternyata Ustadz itu memang suka bikin kajian. Kajiannya tuh nyampur, ada cewek ada cowok, tapi dipisah cuma dalam satu ruangan. Nah, yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau gak mensupport gak mungkin si Wanda Hara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue gak habis pikir lagi dan lucu, ya Sandi, ya Nagita Slavina, itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih gak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda, untuk kali ini lu gak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut, lu di tempat laki-laki aja. Nanti kalau mau foto atau apapun itu, lu bisa gabung sama kita. Sesederhana itu, ya. Kalau yang lain-lain di sekitarnya si Nagita sama si Sandi, it's okay lah. Kalau adanya Raffi gak usah kita komentarin ya. Kita tahu juga dulu sempat meledak beritanya. Cuman yang itu kenapa? Wanda Hara, kali ini lo harus sadar kalau lo tuh salah. Kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lo bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan, ya. Enggak gitu konsepnya. Wanda Hara, yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Terus kalau ada yang bilang, pasti dia udah dikasih tahu sama circle-nya, apalagi Gigi, apalagi Sandi dan lain-lain. Gak mungkin Wanda Hara itu gak ngedengerin mereka, guys. Karena Wanda Hara itu masih miskin, ya, kerjanya cari duitnya sama mereka. Gak mungkin tiba-tiba dia ngebatu. Kecuali Wanda Hara kalau mau liburan beli tiket sendiri, atau dia udah punya private jet, hidupnya udah enak, mungkin dia bisa ngebatu. Tapi kalau untuk urusan ini dia gak mungkin ngebatu, say. Dia mau gak dapet job lagi. Ya, keresahan atas apa yang sudah dilakukan Wanda Hara itu juga dirasakan banyak netizen. Hal ini diperlihatkan mereka dengan mengomentari postingan pada halaman Instagram Raffi Nagita. Mereka menuliskan kalimat panjang yang dikutip, diantaranya berikut ini. Dear Bu Haji Nagita Slavina yang terhormat, harusnya Ibu Haji baca sih apa yang jadi keresahan netizen saat ini.
ibu dan teman-teman ibu pada saat kekajian Ustadz kemarin membawa seorang pria yang bersembunyi di balik cadar, nikob yang dimana pastinya ibu haji dan kerabat hajinya Ibu Nagita Slavina sudah pasti mengetahui hal tersebut. Tapi kenapa kalian gak cegah? Kalau emang pria tersebut mau betul-betul ke kajiannya, silahkan duduk ke tempat yang memang untuk pria. Kenapa nggak ada yang ngomong ke dia? Kenapa kalian biarin sampai harus seviral ini? Sejalan dengan apa yang dituliskan oleh netizen tersebut, Nikita Mirzani juga menyebutkan bahwa bisa saja hal tersebut menjadi penistaan agama. Sedangkan pihak panitia dan pihak Ustadz Hanan Attaqi juga sudah mengklarifikasi jika mereka tidak mengetahui ada sosok laki-laki yang mengenakan busana perempuan saat itu. Terus banyak yang nanya, Kak, kayak gitu bisa masuk penistaan agama nggak? Bisa. Asal Wanda Hara, ya, si Ninja Warrior ini bercadar, ya, temenannya sama Kang Bakso, Kang Semir, Kang Cilok, kuli bangunan, tukang nasi goreng, bisa langsung dari penjara tuh, bisa banget. Karena banyak tuh penistaan-penistaan agama yang masalahnya sepele, tapi tiba-tiba langsung dipenjara, dihukum, banyak. Tapi Wanda Hara itu akan aman, kenapa? Karena dia bertemannya, kalian tahu sendiri kan, lihat aja di akunnya, siapa-siapa teman baiknya. Lihat di feednya, siapa-siapa teman baiknya. Ngiri-ngiri say, aman dia. Kali ini dia aman. Ustadz Dery pun singgung sikap Wanda Hara yang seorang lelaki namun berpakaian seperti perempuan. Lantas seperti apa sang Ustadz melihat peristiwa ini? Apakah dalam Islam hal ini sama sekali tidak bisa dibenarkan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Sikap tak lazim yang dilakukan Wanda Hara, seorang pria tapi gunakan pakaian perempuan, memang membuat gempar dunia maya saat itu. Entah apa yang ada di pikiran Wanda Hara melakukan hal tersebut. Apakah hanya sekedar ingin ikut pengajian dengan para sahabatnya yang selebriti itu? Atau ada alasan lainnya? Namun yang jelas positifnya, Wanda Hara ke acara kajian karena ingin mendengarkan tauziah dari Ustadz Hanan Attaqi. Meski begitu, cara yang dilakukan Wanda Hara tetap salah. Dan saking hebohnya, sampai menjadi perhatian Ustadz Dery Sulaiman, dan akhirnya ia pun angkat bicara. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, apa yang sudah dilakukan oleh Wanda Hara sudah jelas salah karena menurut hadis tentang penampilan laki-laki yang menyerupai perempuan sangat tidak diperbolehkan. Namun, kalau penggunaan cadar bagi laki-laki sebenarnya boleh saja, asal tidak mengubah penampilan seseorang menjadi mirip dengan perempuan. Apalagi kasus bertambah berat karena Wanda Hara yang seorang laki-laki itu duduk di syaf perempuan bersama para sahabat selebriti perempuannya, di mana syaf perempuan dan laki-laki itu terpisah dan tidak boleh disatukan. Tentu itu sebuah kesalahan dan aku tengok dia sudah minta maaf kan. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW saja, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kita menyerupai laki-laki, dan itu tidak perlu ditafsirkan lagi karena itu sangat jelas. Jadi sebetulnya kalau memakai cadar bagi laki-laki nggak apa-apa. Aku juga sering kok memakai cadar kayak gini. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena terlalu ganteng kemana-mana dia tutup wajahnya. Tapi itu tidak menyerupai perempuan. Tapi kalau niqab yang dipakai sama Wanda Hara itu niqabnya untuk perempuan, nah itu salah. Dia kan laki-laki. Dan salahnya lagi dia bergabung dengan para perempuan. Sementara dia kan benar-benar seorang laki ya, bukan orang yang punya dua kelamin. Kan ada orang yang hemafrodit ya, yang punya dua alat kelaminnya dia. Nah, itu mungkin masih bisa dimaafkan dalam Islam, yang dia bingung mau laki-laki apa perempuan. Nah, jadi ini mudah-mudahan ya kejadian ini menjadi asbab hidayah buat Wanda juga.
banyak kok orang-orang yang seperti dia yang bisa kembali kepada Allah, kepada fitrahnya, menjadi laki-laki normal, bahkan bisa berkeluarga, punya keturunan juga. Jadi siapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Saya sangka baik aja, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, dan buktinya dia datang ke pengajian itu di salah satu tanda dia itu ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Ya, cuman caranya yang salah dan lingkungan pergaulannya yang salah. Saya rasa kalau dia bergaul sama saya dan teman-teman, kita akan ajarkan dia jadi laki-laki tulen, ya, ajarkan tumbuhkan jenggotnya, ya, kemudian ya banyak. Saya sudah beberapa orang yang saya dakwahi, ya, kemudian dia taubat dan kembali kepada Allah. Bahkan ada yang sudah naik haji, ada yang sudah punya istri, punya anak. Ya, dulunya perempuan, dia merasa diri dia perempuan. Saya nggak usah sebut nama lah, berapa orang teman-teman saya yang kalau dia ada keinginan untuk baik, pasti Allah akan bantu keinginan dia itu untuk menjadi baik. Dan saya yakin juga dia sendiri pun tahu akibatnya apa yang akan terjadi kalau dia pakai itu. Dan ini ya kembali kepada yang bersangkutan, ya, niat dia untuk memakai cadar, niqab, dan kemudian hadir di pengajian Ustadz Hanan Attaqi, bergaul dengan perempuan. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan viral dan sebagainya, tentu itu tidak jadi asbab hidayah untuk dia. Tapi kalau dia bodohan dia, tentu itu akan menjadi kebaikan untuk dia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.